Alex Telles resmi berseragam Al Nassr. Alex Telles resmi pindah ke Al Nassr. Transfernya dari Manchester United diumumkan oleh klub Arab Saudi tersebut pada Minggu malam. Dalam pengumumannya, Al Nassr mengontrak Telles selama 3 tahun dan dia akan memperkuat klub Arab Saudi tersebut sampai tahun 2025. Alex Telles menjadi rekrutan ketika Al Nassr di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya mereka telah berhasil mendatangkan Seko Fofana dan juga Marcelo Brozovic. Wilfried Zaha resmi pilih gabung dengan Galatasaray. Masa depan Wilfried Zaha akhirnya menemui kejelasan. Pemain yang baru saja meninggalkan Crystal Palace tersebut kini akhirnya bergabung dengan klub raksasa Turki yakni Galatasaray. Fabrizio Romano kini mengklaim bahwa Zaha rupanya menerima pinangan dari Galatasaray yang menawari kontrak berdurasi 3 tahun di sana. Zaha juga sudah tiba di Istanbul guna menjalani proses tes medis. Mauro Icardi dipermanenkan oleh Galatasaray. Icardi musim lalu dipinjamkan PSG menuju Galatasaray dan di musim panas ini statusnya akan segera dipermanenkan. Menurut laporan dari Sky Sport, Galatasaray akan mempermanenkan penyerang berusia 30 tahun itu dengan kontrak selama 3 tahun ke depan atau hingga tahun 2026. Kepindahan permanen Icardi ke Galatasaray juga membutuhkan biaya. Galatasaray kabarnya membayar sebesar 10 juta euro atau sekitar 167 miliar rupiah. Harvey Barnes resmi jadi penggawa baru Newcastle United. Newcastle United melalui laman resmi mereka mengkonfirmasi keberhasilan mendatangkan Harvey Barnes dari Leicester City pada musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan nilai transfernya mencapai 38 juta pound sterling. Bayer Leverkusen umumkan kedatangan Victor Boniface. Bayer Leverkusen resmi mendaratkan Victor Boniface dari Union Saint-Gilloise pada bursa transfer musim panas ini. Pemain muda asal Nigeria tersebut diumumkan sebagai pemain baru dari Leverkusen tepat setelah ia menjalani tes medis. Dilaporkan bahwa klub asuhan dari Xabi Alonso tersebut menggelontorkan dana mencapai 16 juta euro kepada Union Saint-Gilloise dengan biaya tambahan lainnya sesuai dengan performa dari sang pemain. Marco Silva resmi tolak tawaran mewah dari klub Arab Saudi. Manajer Fulham Marco Silva telah menolak tawaran mewah untuk bergabung dan menjadi pelatih dari Al Ahly di musim panas ini. Dikabarkan tawaran dari Al Ahly ini diyakini bernilai sekitar 40 juta pound selama 2 tahun. Transfer Fabinho ke Arab Saudi bisa batal gara-gara anjing. Kepindahan Fabinho ke Arab Saudi kabarnya terganjal satu hal. Kabarnya anjing-anjing peliharaan dari gelandang Liverpool itu bisa saja menggagalkannya. Menurut laporan Mirror, Fabinho memikirkan nasib anjing-anjing peliharaannya sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Al Ittihad sebab hewan peliharaannya dilarang di Arab Saudi. Arab Saudi hanya memperbolehkan anjing dipakai untuk berburu sebagai penjaga atau penuntun orang buta. Andre Onana ungkap alasan pilih nomor punggung 24 di Manchester United. Kiper baru MU Andre Onana memberikan penjelasan terkait keputusan dirinya memilih nomor punggung 24 di skuad Red Devil. Onana mengatakan, "Saya hanya menyukai nomor itu. Itu adalah hari ulang tahun saya. Tanggal lahir saya, bagi saya itu bagus," ujar dari sang kiper. Pemain kena virus, Barcelona berusaha tetap main melawan Arsenal. Barcelona menegaskan tetap bermain sesuai jadwal melawan Arsenal meski pemainnya kini terjangkit virus gastroenteritis yang membuat laga kontra Juventus batal. Duel Arsenal versus Barcelona akan digelar di Sophie Stadium pada Kamis pagi atau Rabu waktu setempat. Dan kini pihak Barcelona menegaskan bakal berusaha untuk tetap bermain melawan Arsenal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Para pemain El Barça kini hanya punya waktu 3 hari untuk bisa pulih dari virus tersebut.
Dipromosikan ke tim utama Man City, Oscar Bob bakal jadi the next Phil Foden. Pemain akademi Manchester City Oscar Bob mempertontonkan performa yang sangat baik di laga debutnya bersama tim senior The Citizen. Pep Guardiola pun yakin gelandang serang 20 tahun itu akan menjadi the next Phil Foden. Guardiola pun begitu kagum dengan perkembangan dari Oscar Bob yang tampil begitu percaya diri meski bermain bersama para pemain senior di City. Oscar Bob dimainkan dalam laga pramusim melawan Yokohama di Japan International Stadium, dan Oscar Bob masuk di awal babak kedua menggantikan Cole Palmer tampil begitu gahar di lini tengah milik The Sky Blue. Manchester United yakin bisa saingi Man City di musim depan. Manchester United terbukti sudah cukup oke di bawah asuhan dari Erik ten Hag. Kini menyambut musim yang baru, penggawa setan merah Rafael Varane yakin timnya sudah bisa bersaing dengan rival sekotanya yakni Man City di musim depan. Varane sendiri tak menampik bahwa betapa sulitnya untuk bisa bersaing dengan Manchester City. Chelsea makin dekat untuk mengamankan jasa bintang Crystal Palace. Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk bisa mengamankan jasa bintang Crystal Palace yakni Michael Olise. Dilaporkan oleh RMC Sport, Chelsea telah mencapai kesepakatan verbal untuk bisa mengamankan jasa Michael Olise dalam waktu yang dekat. Mereka dikabarkan akan memberikan penawaran sebesar 39 juta pounds untuk jasa sang gelandang. Olise sendiri kabarnya sangat tertarik dengan prospek untuk bisa bermain membela skuad Chelsea dan telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Negosiasi kini masih akan terus berjalan antara klub sebelum akhirnya transfer bisa dilakukan secara resmi oleh kedua belah pihak. Ex-gelandang Liverpool masuk radar transfer dari Brentford. Mantan gelandang Liverpool yakni Alex Oxlade-Chamberlain masuk ke dalam daftar transfer dari skuad Brentford. Chamberlain sendiri memutuskan untuk pergi dari Liverpool setelah kontraknya habis, dan kini sang gelandang menjadi agen bebas yang bisa direkrut oleh klub manapun yang menginginkan jasanya di musim depan. Dan Brentford asuhan dari Thomas Frank tertarik dengan jasa dari sang pemain, terutama karena pengalaman yang dimiliki oleh Chamberlain di mana ia telah bermain di kompetisi level tertinggi yakni Liga Champions dan sukses memenangkannya. Brentford sendiri kabarnya siap memberikan kontrak selama 1 musim untuk sang gelandang itu. David De Gea tolak tawaran Inter Milan. Inter Milan menjadi salah satu klub yang berminat untuk mendapatkan jasa David De Gea. Namun kini sang kiper memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Sang kiper dikabarkan menolak mentah-mentah tawaran mereka. Ini disebabkan Inter menawarkan gaji yang tergolong kecil untuk sang kiper Spanyol itu. Mereka menawarkan bayaran sekitar 5 juta euro per musim untuk sang kiper. Sementara David De Gea sendiri mematok gaji sebesar 10 juta euro per musim untuk calon klub yang baru. Gaji Henderson di Arab Saudi hampir 2 kali lipat dari gaji Kevin De Bruyne. The Athletic mengklaim bahwa Henderson punya motif lain mengapa ia pindah ke Arab Saudi. Sang gelandang diklaim pindah ke sana karena gaji yang besar. Gelandang timnas Inggris itu dikabarkan akan menerima gaji sebesar 700.000 pounds per pekan selama ia membela klub Arab Saudi tersebut. Gaji sebesar 700.000 pounds per pekan itu bisa dikatakan nominal yang sangat fantastis untuk ukuran pesepak bola top Eropa. Sebagai gambaran, pemain dengan gaji termahal di IPL saat ini adalah Kevin De Bruyne. Gelandang milik Manchester City itu mendapatkan gaji sebesar 400.000 pounds per pekan, sehingga nantinya Henderson bakal menerima hampir 2 kali lipat dari gaji Kevin De Bruyne. Villarreal segera resmikan peminjaman Pilar dari AC Milan. Villarreal tengah mencari pengganti dari Pau Torres di bursa transfer musim panas, dan mereka kini membidik pilar AC Milan yakni Matteo Gabbia guna didatangkan dengan status pinjaman selama 1 musim. Villarreal sukses mengamankan dana besar pasca penjualan Pau Torres ke Aston Villa dengan mahar mencapai 33 juta euro. Mereka kini membutuhkan pengganti dengan harga kompetitif untuk bek tengah asal Spanyol itu guna mengarungi musim depan. Dan laporan dari Romano mengklaim jika kepindahan Gabbia ke Villarreal merupakan bagian deal Samuel Chukwueze yang pindah ke AC Milan. Penjualan Mbappe bisa pecahkan rekor transfer dari Neymar. Rekor transfer Neymar masih bertahan dalam 6 tahun terakhir, namun rekor tersebut bisa saja dipecah di musim panas ini jika Kylian Mbappe dijual.
Jurnalis asal Prancis yakni Le Temps melaporkan bahwa biaya transfer Mbappe sangat mungkin berada di atas Neymar. Sang jurnalis juga tidak melaporkan angka yang pasti. Ia hanya menyebut bahwa biaya transfernya bisa lebih dari 222 juta euro. Dan kini terbaru klub Arab Saudi yakni Al Hilal telah resmi menawar Mbappe dengan harga mencapai 300 juta euro. Tottenham menginginkan Kylian Mbappe. Membeli Kylian Mbappe sendiri tidak akan murah. Pemain berusia 24 tahun itu dulu diboyong seharga 180 juta euro, sehingga PSG menginginkan penjualan di kisaran 200 juta euro. Dari harganya saja tampak hanya klub-klub besar dengan kekuatan modal besar yang sanggup menebusnya. Namun kini nama Tottenham malah muncul. Laporan tersebut dimuat oleh Marca. Menurut Marca, Tottenham melihat celah untuk bisa mendatangkan Mbappe ke Tottenham Hotspur Stadium. Celah yang dimaksud adalah pertukaran pemain, di mana Tottenham dikabarkan akan menukar Harry Kane dengan Mbappe plus tambahan sejumlah uang. Namun kabarnya PSG tidak menanggapi penawaran ini karena harga Kane masih jauh dari Mbappe. Manchester City siapkan kontrak baru untuk Bernardo Silva. Manchester City siapkan kontrak baru untuk Bernardo Silva. Manchester City nampaknya belum siap jika ditinggalkan oleh Bernardo Silva di musim panas ini. The Citizen dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru agar sang playmaker bertahan di Etihad Stadium. Pep Guardiola sendiri yang meminta manajemen City untuk bisa mempertahankan sang pemain. Pemain timnas Portugal itu akan diberikan tawaran kontrak berdurasi 4 tahun ke depan, sehingga ia akan membela Man City hingga tahun 2027. Selain itu, ex-pemain dari AS Monaco ini akan diberi gaji sebesar 300.000 pounds per pekan, dan City berharap tawaran mereka mampu membuat Silva tetap bertahan di Etihad Stadium. Bayern Munchen siap beri Harry Kane kontrak 4 tahun dengan gaji mencapai 334 miliar rupiah. Bayern Munchen masih terus memburu Harry Kane, di mana Munchen dikabarkan akan menawari Kane dengan kontrak jangka panjang dan gaji yang cukup menggiurkan. Media top Jerman yakni Bild mengabarkan bahwa apabila kesepakatan transfer antara Harry Kane dengan Spurs tercapai, maka Munchen akan memberikan kontrak berdurasi paling tidak 4 tahun kepada sang pemain. Selain itu, Munchen juga akan membuat Kane sebagai salah satu pemain bergaji tertinggi di klub. Pencetak gol terbanyak Premier League 3 kali tersebut akan mendapatkan gaji tahunan mencapai 20 juta euro atau sekitar 333 miliar rupiah. Tottenham Hotspur semakin serius ingin datangkan Harry Maguire. Pelatih Spurs yakni Ange Postecoglou sedang memulai sebuah proyek olahraga baru di London Utara. Namun saat ini ia ingin memfokuskan semua usahanya untuk bisa mendatangkan Harry Maguire. Dan sekarang media Spanyol Vialles mengklaim bahwa Tottenham Hotspur akan mempercepat upaya untuk bisa mendatangkan Maguire di musim panas ini. Tottenham telah muncul sebagai tujuan yang memungkinkan untuk pemain internasional Inggris tersebut setelah Postecoglou tertarik pada pengalaman dan jiwa kepemimpinan sang bek di Manchester United.